Halo, berjumpa lagi dengan Berbagi Bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah kudeta pertama setelah kemerdekaan yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Delick. Setelah peristiwa Surabaya, Soekarno mendapat tantangan lagi secara internal pada periode memasuki tahun 1946. Soekarno sadar dan punya gambaran pada saat itu tentang kekuatan pemerintahannya, hingga dirinya berada dalam konflik batin, apakah konsep diplomasi saja atau perjuangan saja tentunya belum cukup untuk mengalahkan Belanda. Saat itu memang ada dua golongan, yaitu Syahrir dan golongan radikal. Akhirnya Soekarno sampai pada kesimpulan bahwa penyelamatan Republik tergantung pada keputusan di meja perundingan sesuai konsep Syahrir, meskipun sikap tersebut merugikan bagi citra dirinya, bagi kelompok pejuang. Faktanya Soekarno adalah persona non grata atau orang yang tidak disukai Belanda. Tentunya politik berunding akan menjadi kuat kalau dipegang oleh tokoh-tokoh yang dapat diterima oleh Belanda, yaitu Syahrir dan Hatta. Tan Malaka diam-diam kembali ke Indonesia pada tahun-tahun pendudukan Jepang setelah lebih 20 tahun bekerja dalam liku-liku kesamaran organisasi komunisme internasional di luar negeri. Pada tahun-tahun terakhir pendudukan Jepang, ia bekerja di tambang batubara Banten, dan pada bulan Agustus ia muncul di Jakarta menggunakan nama samaran. Pada suatu pagi tanpa pemberitahuan ia muncul di rumah Subarjo, dan setelah ragu-ragu tuan rumah kemudian mengenali tamunya. Sejak itu terjalin persahabatan antara mereka selama 2 bulan berikutnya, dan itulah kesempatan bagi Tan Malaka untuk menjajaki kemungkinan untuk dapat ikut bermain dalam pentas politik di Jakarta. Tan Malaka berharap dapat menjatuhkan Soekarno dari kursi kepresidenan, tetapi ia segera melihat bahwa dukungan terhadap Soekarno begitu besar dan tidak mudah untuk meruntuhkannya. Kontaknya dengan pribadi Soekarno dipergunakan untuk membuka pikiran Soekarno agar memberikan suatu wasiat politik apabila presiden meninggal dunia. Soekarno menerima pikiran itu tetapi tidak menjadikan Tan Malaka satu-satunya pengganti. Soekarno memutuskan kepresidenan akan ditempatkan pada tangan suatu komisi apabila terjadi krisis. Selagi Syahrir bersiap membuka perundingan dengan Belanda, Tan Malaka mulai mengumpulkan beberapa pemimpin pemuda di sekitarnya seperti Adam Malik, Khairul Saleh, dan bekerja untuk membentuk suatu gerakan massa yang bertujuan menolak setiap perundingan dengan musuh. Aksi demikian tentu sudah diperhitungkan dengan matang untuk menghancurkan citra politik dan tanggung jawab Syahrir yang berusaha mendapat landasan berpijak bagi politik take and give yang lebih realistis di meja perundingan. Pada akhir Desember, tentara Belanda mulai mengalir masuk Jakarta. Dirasakan bahwa risiko mempertahankan kota itu sebagai pusat pemerintahan terlampau besar risikonya, maka diputuskan untuk memindahkan secara rahasia ke Yogyakarta. Di belakang rumah Soekarno ada rel kereta api untuk keluar Jakarta, dan pada tanggal 4 Januari 1946 malam, Soekarno dan Hatta diam-diam diberangkatkan dengan kereta api menuju Yogyakarta. Syahrir sendiri tetap ditinggal di Jakarta untuk memelihara kontak dengan tentara Inggris dan Belanda. Pemisahan pemerintahan ini ternyata melemahkan posisi Perdana Menteri Syahrir. Ternyata lawan-lawan politiknya di Yogyakarta berhasil mengerahkan oposisi terhadap dirinya secara lebih efektif. Mereka terhindar dari tekanan langsung kekuatan Belanda, sehingga bagi mereka kelihatan
bahwa pendirian politik tidak kenal kompromi adalah sikap yang realistik. Ketika Persatuan Perjuangan melancarkan kritiknya atas konsesi-konsesi yang diduga diberikan pemerintah di meja perundingan, Syahrir akhirnya memutuskan mengundurkan diri pada akhir Februari. Pengunduran diri Syahrir menempatkan inisiatif langsung berada di tangan Soekarno. Terbuka kesempatan bagi kelompok Tan Malaka dan oposisi yang telah menjatuhkan Syahrir untuk ikut di dalam kabinet itu. Dengan mengikuti suara hati, Soekarno mengumpulkan sejumlah menteri dari aliran-aliran yang luas dalam bentuk kabinet koalisi yang lebih besar, terdiri dari lawan-lawan Syahrir, tetapi tidak mengubah politik Syahrir dengan penyelesaian lewat perundingan dengan Belanda. Tetapi pimpinan perjuangan menolak memberikan nama-nama calon menteri kecuali atas dasar program politik oposisi tidak berkompromi terhadap perundingan. Dengan demikian Soekarno kembali lagi ke Syahrir. Kembali sebagai Perdana Menteri, Syahrir bertindak terhadap lawan politiknya. Tan Malaka dan pimpinan PP lain ditangkap. Penangkapan ini untuk menekan sementara daya gerak oposisi, tetapi ini tidak berarti berakhirnya rencana beberapa pimpinan itu. Pada tanggal 27 Juni malam, Mayor Jenderal Sudarsono memerintahkan penangkapan Perdana Menteri Syahrir ketika ia kembali ke Yogyakarta dari Jawa Timur. Penangkapan ini atau penculikan ini segera disusul dengan tindakan menghadap presiden pada apa yang diharapkan akan menjadi hal yang menentukan bagi oposisi untuk melawan politik berunding. Tetapi komplotan ini rupanya telah salah hitung atas kekuatannya, karena segera Soekarno mengambil kekuasaan darurat di tangannya dan memerintahkan pembebasan Syahrir. Dalam pidato di radio, ia berseru agar rakyat menolak mereka yang bertujuan merebut kekuasaan dengan jalan apapun. Ada yang mengatakan Belanda adalah musuh Republik, katanya, tetapi lebih berbahaya lagi adalah musuh di dalam yang tidak mengenal batas-batas oposisi yang legal, yang tidak dapat membedakan antara oposisi dan destruktif. Sungguh kita tidak takut dengan bahaya dari manapun datangnya, sebab kita dapat melihatnya. Tetapi yang paling berbahaya adalah musuh dalam selimut, musuh di dalam yang menggerogoti dasar republik kita sedikit demi sedikit. Pidato ini kembali memantapkan situasi. Dan dalam 3 hari kemudian sesudah gerakan massa yang dipersiapkan komplotan itu untuk mendukungnya dan mereka gagal, Soekarno terus maju menangkap Sudarsono dan mereka yang terlibat dalam peristiwa itu. Tan Malaka, Subarjo, Yamin, Iwakusuma Sumantri, dan Soekarni. Peristiwa yang dikenal nama peristiwa 3 Juli ini merupakan ancaman besar bukan saja bagi pemerintah Syahrir tetapi juga republik ini sendiri. Ini adalah peristiwa kekacauan yang sifatnya lebih mendalam, suatu tantangan yang tidak sederhana dari oposisi yang terorganisasi baik. Arti pentingnya percobaan coup itu bagi Soekarno ialah sekali lagi menggarisbawahi posisi sentralnya dan kebebasannya dalam berpihak. Ketika oposisi muncul, ia menyusun pemerintahan yang mewakili semuanya. Tapi setelah gagal, ia tetap berperan sebagai penengah konflik dan menjalankan kekuasaan dengan baik. Semoga kisah kudeta pertama dalam sejarah bangsa kita ini menjadi pelajaran berharga kepada para generasi penerus.